samping kamu. Nah, di pelajaran pada hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang nanti akan kamu capai. Yang pertama, nanti kamu akan tahu mengenai dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Kemudian, kamu akan mengusulkan langkah atau tindakan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia. Yang kedua, yang tadi sudah Bu Anissa sampaikan, kita akan membuat sebuah proyek tentang cara mengurangi dampak kerusakan alam menggunakan tema 3R. 3R itu apa saja? Ya, reduce, reuse, dan recycle. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Gambar 1 dan gambar 2, apa persamaannya? Ada. Kalau perbedaannya apa? Gundul. Yang mana yang gundul? Gambar yang nomor 2. Tapi tahukah kamu bahwa gambar 1 dan gambar 2 ini sama-sama berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Bedanya, gambar 1 diambil tahun 2012, gambar 2 diambil tahun 2025, sebelum terjadinya banjir bandang. Ya. Nah, di gambar 1 terlihat hutannya masih hijau, tapi di gambar 2 hutannya sudah mulai gundul. Ini adalah dampak kerusakan alam akibat dari aktivitas manusia. Kita bisa menyebutnya sebagai deforestasi. Ada yang tahu apa itu deforestasi? Ada yang mau berpendapat apa itu deforestasi? Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu deforestasi? Penasaran atau tidak? Ya. Kalau penasaran, kita lihat berikutnya. Deforestasi itu adalah proses penghilangan atau penggundulan hutan secara permanen dengan cara menebang atau membakar pohon untuk dialihfungsikan menjadi lahan non-hutan seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, atau permukiman. Nah, yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah ini adalah salah satu deforestasi. Apa yang dilakukan? Kenapa kok lahannya dibuka? Mau ditanami sawit. Sedangkan sawit sendiri itu akarnya tidak kuat menahan banjir ataupun air hujan. Selanjutnya ada gambar lagi. Gambar 1 dan gambar 2. Perhatikan. Menurut kamu mana yang lebih enak dilihat? Gambar 2. Kenapa kok kamu memilih gambar 2? Karena bersih. Nah, gambar 1 ini adalah gambar yang diambil di tempat yang sama sebelum dilakukan pembersihan.
bagaimana sikapmu untuk melindungi lingkungan agar tetap hijau, agar tetap lestari? Ada yang punya usul? Apa yang akan kamu lakukan? Tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Tadi kalau hutannya gundul sebaiknya kita apakan? Reboisasi. Nah, di sini kita juga bisa melakukan yang namanya 3R. Apa saja? Ya, reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle artinya mendaur ulang. Di sini reduce bisa kita lakukan dengan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Adakah di sini yang kalau jajan di kantin minta plastik tambahan? Adakah di sini yang kalau jajan di luar masih menggunakan plastik? Ataukah sudah menggunakan wadah sendiri? Ada yang sudah mulai menggunakan wadah sendiri? Karena masih banyak yang belum menggunakan wadah sendiri, berarti belum mengaplikasikan reduce. Ya. Kemudian yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Salah satunya menggunakan kembali kantong plastik untuk belanja. Saat kamu atau ibu kamu pergi berbelanja di swalayan, biasanya sekarang sudah tidak menggunakan kantong plastik, melainkan menggunakan kantong belanja. Nah, kantong belanja ini nanti bisa digunakan lagi untuk membeli barang di swalayan saat berbelanja lagi. Ini adalah salah satu
reduce, reuse, dan recycle. Nah, agar semakin kita paham tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle, di sini Bu Anissa akan mengajak kamu untuk berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anak. Karena di sini kamu sudah tempat duduknya. Mas ya, jadi nanti tinggal berbalik saja. Di sini tugasnya yaitu kalian akan membuat sebuah perencanaan proyek 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Nanti kalian memilih salah satu ide proyek 3R berdasarkan permasalahan lingkungan. Misalnya, tempat pensil dari botol bekas itu adalah proyek untuk recycle atau daur ulang. Nah, nanti di sini ada beberapa isian. Ada temanya apa, alasannya apa, bahan yang kamu gunakan ini apa, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Nah, ini yang paling penting. Ada pembagian tugas kelompok. Siapa mengerjakan apa? Jadi tidak ada yang tidak bekerja. Nanti kalau ada yang tidak bekerja, ketahuan dari pembagian tugas. Kemudian ada kegunaan produk itu untuk apa, dan gambarkan produk yang akan kamu buat itu kira-kira seperti apa hasil akhir. Jadi ya, setelah ini Bu Anissa akan membagikan lembar kerja. Silakan kamu bisa berbalik arah sesuai dengan kelompok masing-masing. Bisa mulai dengan sekarang. Waktu kamu mengerjakan hanya 10 menit. Karena rencana ini termasuk rencana yang saya, kalian bisa bertukar pendapat dengan teman satu kelompok. Dan kalian kerjakan cukup lembar 1 dan lembar 2 saja. Lembar yang ketiga kita gunakan nanti ketika presentasi. Lembar ketiga ini ada nanti saran dari kelompok lain dan rencana tindak lanjut dari saran yang kamu dapatkan. Nasen buat nasen ini. Yang lagi bahasa ini. Yuk, beri.
Penggunaan produk ini adalah mengurangi sampah botol. Lihat kelihatan tidak gambarnya? Lihat ya, ada halamannya juga. Dan tepuk tangan untuk kelompok apa tadi? Akalena. Yang bisa duduk kembali atau duduknya? Sepertinya banyak yang akan membuat pot bunga ya.
Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, Bu Anissa mau tanya, bagaimana perasaan kamu setelah kita belajar dan merencanakan proyek hari ini? Adakah yang merasa senang? Angkat tangan yang merasa senang. Adakah yang merasa ngantuk, Bu? Angkat tangan yang tinggi yang merasa ngantuk. Ada yang merasa sedih karena pelajarannya sudah berakhir. Angkat tangan. Ada yang merasa saya sudah lapar, ingin segera pulang. Ada? Ya. Oke, karena banyak ini yang merasa senang, ada yang ngantuk, ada yang sedih, ada yang lapar. Kita akhiri pelajaran ini dengan sebuah kalimat motivasi. Bisa dibaca bersama-sama yuk kalimat motivasinya. Ya, setiap tindakan kecil mempengaruhi masa depan kita. Jadi dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaga alam kita agar tetap lestari. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan merealisasikan proyek yang tadi sudah kamu rencanakan menjadi sebuah produk jadi. Yang tadi mau membuat pot bunga, ya dibuat pot bunganya. Yang mau membuat mainan, dibuat juga mainannya. Ya, bisa disiapkan segala hal, bahannya, alatnya, kemudian tadi pembagian tugasnya dengan betul-betul. Dan di akhir pelajaran berikutnya, selain kalian membuat proyek, kalian juga akan menyampaikan saran terhadap proyek yang dibuat oleh teman kamu dari kelompok yang berbeda. Apakah produknya dia itu berguna betul-betul atau hanya main-main saja? Itu nanti akan kamu sampaikan di pertemuan berikutnya. Dan di akhir pertemuan berikutnya, Bu Anissa juga akan mengajak kamu untuk melakukan asesmen untuk mengukur tingkat pemahaman kamu terhadap materi yang kita pelajari di pertemuan ini, pertemuan sebelumnya, dan pertemuan depan. Itu ya, jadi bisa disiapkan baik-baik. Oke, karena pelajaran kita sudah selesai. Ini mau pulang atau tidak? Karena pelajaran kita sudah selesai, silakan yang tadi belum selesai mengerjakan bisa diselesaikan lagi. Kemudian bisa diletakkan dulu, kita selesaikan nanti setelah berdoa bersama. Karena tadi yang memimpin berdoa untuk membuka adalah nomor presensi 22, maka untuk penutupnya 22 dikurangi 4, nomor presensi 18. Siapa nomor presensi 18? Itu dia ada, ini nomor presensi 18. Ayo. Kamu jangan sampaikan siapa nomor presensi 18. Jadi mereka sendiri nomor presensi. Yang lain bisa kembali ke tempat duduknya. Hadapnya ke depan. Kertasnya tadi diletakkan dulu di meja. Nanti dilanjutkan setelah jam pelajaran selesai.
puasa